Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Tika Sari dengan NIM 1123094000059 dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Untuk soal yang pertama, soal Transcutable and Rotatable Prime Challenge, di sini tujuannya itu untuk mencari bilangan prima transformatif. Di sini ada quote-nya, from collection import DQ, DQ digunakan karena mendukung operasi cepat untuk append atau popleft dari kedua ujung. Lalu cek apakah N adalah bilangan prima. Jika N kurang dari 2, itu artinya bilangan kurang dari 2, yaitu 0 dan 1 bukan bilangan prima menurut definisi matematika, maka return false. Lalu for I in range, ini adalah loop pengecekan pembagi dari 2 hingga akar kuadrat dari N. Jika N persen I sama dengan 0, ini untuk mengecek apakah N habis dibagi I. Jika iya, berarti I adalah faktor dari N, maka N bukan prima. Jadi return false. Lalu return true jika sudah selesai loop dan tidak ada pembagi, maka N adalah bilangan prima. Yang kedua, itu mengubah angka menjadi stack digit. Def 2 digit stack 6 ini mendefinisikan fungsi bernama 2 digit stack yang menerima satu parameter 6. Itu bilangan bulat. Lalu di sini membuat list kosong bernama stack, yang nantinya akan diisi digit-digit dari angka 6. N sama dengan 6 ini membuat salinan dari 6 ke variabel N agar bisa diolah tanpa mengubah nilai aslinya. Lalu while N lebih dari 0, loop ini akan berjalan selama N lebih besar dari 0. Artinya kita akan memecah angka digit demi digit dari belakang, digit paling kanan ke depan. Lalu stack.append ini mengambil digit terakhir dari N dengan operasi modulus, lalu menambahkannya ke stack. Yang ini N slash sama dengan 10 menghapus digit terakhir dari N dan pembagian bulat 10. Lalu stack reverse, karena digit dimasukkan dari belakang ke depan, maka perlu dibalik agar urutannya dari depan ke belakang. Maka return stack mengembalikan list digit yang sudah terurut dari kiri ke kanan. Lalu berikutnya adalah implementasi dari syarat yang pertama, yaitu truncatable alternatif. Ini ada def is alt truncatable alternatif, ini mendefinisikan fungsi is alt truncatable yang menerima satu bilangan 6. Lalu digits, ini mengubah 6 menjadi list digit. Lalu left stack dan right stack, ini membuat dua salinan DQ dari digits, dan tujuannya itu satu untuk mewakili penghapusan dari kiri, satu dari kanan. Lalu turn left sama dengan true, ini artinya hapus dari kiri dulu, lalu bergantian. While left stack, selama masih ada digit tersisa, lanjutkan proses truncating. Lalu working stack, ini untuk konversi stack menjadi angka dan cek apakah prima. Lalu ubah ke angka dan cek prima, val sama dengan 0, menyiapkan variabel val untuk menyimpan angka hasil konversi dari working stack. For the in working stack, ini untuk mengubah list digit jadi utuh. Lalu, hapus digit sesuai giliran. Pada setiap giliran, hapus satu digit dari kedua stack. Stack yang aktif, misal kiri, hapus dari depan. Stack pasangannya, misalnya kanan, hapus dari belakang. Lalu, turn left sama dengan not turn left. Membalik giliran untuk iterasi berikutnya jika tadi kiri, selanjutnya kanan, dan seterusnya. Return true jika semua bentuk hasil truncating dari angka adalah prima. Nah, lalu berikutnya implementasi dari syarat kedua yaitu rotatable. Def is rotatable 6 ini mendefinisikan fungsi bernama is rotatable dengan parameter 6. Lalu digits sama dengan ini mengubah angka menjadi list digit. Lalu DQ ini membuat objek DQ dari digits. Lalu for in range, ini loop sebanyak jumlah digit dalam angka 6. Val sama dengan 0 menyiapkan variabel val untuk menyimpan hasil angka konversi dari rotasi saat ini. Lalu for D in DQ, ini mengubah DQ digit menjadi angka yang utuh. Lalu if not is prime, maka return false. Ini jika hasil rotasi bukan bilangan prima, maka returnnya false. Lalu DQ.append, ini adalah proses rotasi kiri. Jadi ambil elemen pertama, itu di kiri, dan pindahkan ke belakang. Return true jika semua rotasi dicek dan semuanya prima. Selanjutnya itu fungsi reverse with stack. Ini mendefinisikan fungsi bernama reverse with stack dengan satu parameter 6. Lalu membuat stack kosong yang akan diisi digit-digit angka dari kanan ke kiri dalam urutan masuk ke stack. Lalu N sama dengan 6 menyalin nilai 6 ke variabel N agar kita bebas modifikasi N tanpa mengubah nilai aslinya. While N lebih dari 0, loop ini berjalan selama N masih memiliki digit lebih besar dari 0.
Lalu stack.append, ini ambil digit terakhir dari n dengan modulus 10, lalu masukkan ke stack. N slash sama dengan 10, ini menghapus digit terakhir dari n dengan pembagian bulat. Lalu ref sama dengan 0, menyiapkan variabel ref untuk menyimpan hasil pembalikan digit. While stack, ini loop berjalan selama masih ada elemen di stack. Lalu ref sama dengan ini mengambil digit paling akhir atau top of stack dan menambahkan ke ref. Proses ini menyusun kembali digit dalam urutan terbalik. Lalu ada fungsi utama untuk mengecek satu persatu aturan mengembalikan alasan pertama yang gagal. Itu ada cek apakah ada digit 0. Jika ya, maka return hash 0. Lalu cek apakah 6 prima. Jika tidak, return not prime. Apakah 6 truncatable alternatif? Jika tidak, maka return file alt-trunc. Apakah semua rotasi 6 prima? Jika tidak, return file rotation. Apakah reverse 6 truncatable alternatif? Jika tidak, return file mirror. Jika semuanya lolos, maka return valid. Di sini ada contohnya, yaitu classify underscore bpt373 yang menghasilkan valid. Kita cek 373 tidak ada 0, 373 adalah bilangan prima. Lalu cek truncatable alternatif, digit awal 3,7,3. Iterasi pertama 373 itu bilangan prima. Hapus kiri dan kanan itu menghasilkan 7. Lalu iterasi kedua 37 itu bilangan prima. Hapus kanan dan kiri itu 3. Iterasi ketiga itu 3. 3 bilangan prima, hapus kiri dan kanan kosong. Maka semua hasil truncation prima. Lalu cek rotatable, rotasi kiri siklis 373 prima, 733 prima, 337 prima. Lalu mirror truncatable, reverse dari 373 tetap 373. Jalankan truncatable lagi, hasilnya sama, semuanya prima. Karena semua syarat terpenuhi, maka valid. Selanjutnya ada soal perjalanan tak terlupakan. Tujuannya itu mencetak urutan tempat wisata yang dikunjungi dan jarak total yang telah ditempuh oleh kelompok wisatawan menggunakan struktur data linked list. Di sini ada code-nya, itu ada class node. Class node merepresentasikan satu titik tempat wisata dalam perjalanan. Ada nama tempat, ini untuk nama tempat wisatanya. Jarak berikutnya, ini untuk jarak dari tempat ini ke tempat berikutnya. Lalu next, itu penunjuk atau pointer ke node berikutnya dalam perjalanan, yang defaultnya none. Lalu kelas link list. Kelas link list merepresentasikan urutan lengkap perjalanan wisata dari beberapa tempat berurutan. Head adalah node pertama dalam perjalanan atau tempat wisata awalnya. Lalu menambahkan tempat wisata baru ke akhir urutan. Node baru ini untuk membuat node baru yang berisi nama tempat dan jarak berikutnya. Lalu if cell head is known artinya mau cek apakah link list masih kosong. Jika link list masih kosong, maka node baru menjadi tempat pertama atau head dalam perjalanan. Jika link list tidak kosong, maka tambahkan ke bagian akhir list. Current sama dengan self.head, ini artinya mulai dari node pertama atau head dan telusuri ke node berikutnya. While current.next, loop ini menelusuri ke node terakhir, yaitu node yang belum memiliki next. Artinya selama masih ada node berikutnya, terus maju ke depan. Lalu current.next sama dengan node baru. Ini setelah sampai di node terakhir, sambungkan node baru sebagai kelanjutannya. Jadi node baru sebagai node paling akhir dalam linked list. Selanjutnya menampilkan semua tempat wisata dalam urutan. Ini current sama dengan self.head artinya inisialisasi variabel current untuk mulai dari node pertama atau tempat wisata pertama. Self.head adalah kepala awal dari linked list. Total jarak sama dengan 0, ini untuk menyimpan akumulasi jarak antar tempat wisata. Akan ditambahkan setiap kali berpindah node. Lalu print untuk menampilkan header di terminal. Lalu while current, ini selama node current tidak kosong, lakukan perulangan. Ini artinya kita menelusuri semua node dalam linked list dari head sampai none atau terakhir. Lalu kita print untuk menampilkan nama tempat dari node saat ini. Lalu total jarak dari node saat ini ke total perjalanan itu ditambahkan. Jarak disimpan per node, yaitu jarak menuju node berikutnya. Current sama dengan current.next, ini artinya pindah ke node berikutnya dalam linked list. Lalu terakhir kita print
Ini setelah semua not selesai ditelusuri, tampilkan total jarak yang sudah dijumlahkan sebelumnya. Di sini ada perjalanan dari 6 tempat wisata. Jadi hasilnya urutannya itu dari museum kota ke taman kota ke Pantai Indah ke kebun binatang ke pusat perbelanjaan ke menara kota. Yang total jaraknya ditempuh sejauh 14,5 kilometer. Soal manajemen antrian di terminal kereta cepat. Tujuannya untuk mensimulasikan sistem manajemen antrian dan alokasi kursi di terminal kereta cepat agar semua penumpang ditangani secara adil dan efisien sesuai aturan prioritas, batas tunggu, kapasitas, dan kebijakan grup. Di sini ada code untuk memanggil file CSV dengan 120 penumpang. Lalu import modul, ada DQ untuk antrian Vivo per kelas, default dict untuk menyimpan daftar grup penumpang, daytime time delta menangani waktu tiba dan durasi tunggu, pandas membaca file CSV penumpang, time mengukur lama waktu eksekusi simulasi. Lalu ada kelas passenger. Kelas ini mewakili satu penumpang. Ada ID name identitas, kelas premium, bisnis atau ekonomi, arrival time, waktu kedatangan ke stasiun, lalu ada grup ID grup jika penumpang datang berkelompok, has voucher, ini apakah punya fast track voucher, board time, status, dan waktu naik kereta, wait time, lama menunggu di terminal, voucher given, apakah pernah dikasih voucher karena overweight. Lalu fungsi simulate day, di sini ada parameternya untuk menentukan waktu awal interval keberangkatan dan aturan kelas. Batas tunggu, jika penumpang menunggu lebih dari yang sudah tercantum di sini, maka dikasih voucher. Lalu kuota minimum agar tidak boleh dipinjam, ideal kuota, distribusi kursi ideal per kelas. Selanjutnya ada struktur data, antrian reguler per kelas, fast track queue untuk penumpang voucher, grup map menyimpan penumpang dalam satu grup wait start, waktu pertama grup muncul, grup split flag, apakah grup sudah diperbolehkan terpisah, departure, log keberangkatan tiap kereta, overweight log, menyimpan penumpang yang melebihi waktu tunggu. Lalu persiapan antrian, ini urutkan penumpang berdasarkan waktu kedatangan, masukkan ke upcoming, lalu akan diproses sesuai waktu. Board passenger, di sini fungsinya membantu untuk menaikkan penumpang ke kereta dan menyimpan semua informasi penting terkait boarding. Ada manifest pen, di sini menambahkan penumpang P ke manifest keberangkatan saat ini berdasarkan kelasnya. Lalu board, ini menandai bahwa penumpang ini sudah naik ke kereta, berguna agar tidak diproses ulang pada antrian atau fast track. Lalu board time, mencatat waktu atau dead time saat penumpang naik ke kereta. Boarding source, ini mencatat dari jalur mana penumpang ini berhasil naik. Misalnya reguler dari antrian biasa, fast track dari antrian fast track, pengisian akhir dari pengisian sisa kursi. Lalu loop waktu utama per menit, ini berjalan selama masih ada penumpang di upcoming, penumpang belum datang, antrian, penumpang di antrian, fast track queue, pemegang voucher. Lalu tambahkan penumpang ke antrian. Penumpang yang waktu kedatangannya kurang dari sama dengan now diproses. Maka kalau dia bagian dari grup, ditambahkan ke grup map. Kalau punya voucher, masuk ke fast track queue. Kalau tidak, masuk ke antrian kelas. Lalu cek batas waktu tunggu atau overweight. Di sini dicek tiap penumpang reguler apakah dia sudah menunggu terlalu lama. Jika iya, diberi voucher, dipindahkan ke fast track queue, dan dicatat di overweight log. Proses keberangkatan kereta, buat manifest kosong, lalu prioritaskan fast track. Tangani ketidakseimbangan, cek ketidakseimbangan antrian. Misalnya jika premium terlalu banyak dibandingkan bisnis plus ekonomi, maka kelas tersebut dapat tambahan kuota. Tambahan kuota diperoleh dari kelas lain asal tidak mengurangi kuota minimum. Lalu isi antrian reguler sesuai kuota. Sini ambil penumpang dari masing-masing antrian kelas maksimal hingga kuota dan selama masih ada kursinya. Tangani grup penumpang. Ini jika ada grup yang anggotanya sudah punya voucher, maka abaikan grup dianggap pecah. Jika seluruh anggota grup bisa naik bersama, maka semua naik bersama. Jika tidak bisa dan sudah menunggu lebih dari sama dengan 15 menit, grup boleh dipecah sebagian. Lalu isi kursi kosong sisa.
Jika masih ada kursi kosong, prioritaskan fast track. Lanjutkan ke kelas premium, bisnis, ekonomi. Ambil penumpang yang belum naik sampai kursi habis atau antrian kosong. Catat keberangkatan, di sini simpan info manifest, siapa yang naik, kursi tersisa, dan ID fast track-nya. Lalu now plus sama dengan time delta, ini ulangi proses setiap menit hingga semua antrian kosong. Lalu return departure overweight log passenger, ini departure itu daftar semua keberangkatan hari itu, overweight log daftar semua penumpang yang menunggu terlalu lama, passenger semua data penumpang yang statusnya sudah diperbaharui. Lalu ada fungsi output, ini menampilkan log dalam format yang rapih. Ada tanggal, nama kereta, detail setiap keberangkatan, ada waktu, ID penumpang, kelas, fast track, sisa kursi, ringkasan hari ini, itu jumlah penumpang naik per kelas, kursi kosong, daftar penumpang overweight. Ada main program, ini untuk membaca data dari CSV. Buat list penumpang atau passenger, jalankan simulate day, cetak log dengan print simulation log, dan hitung waktu eksekusinya. Ini hasilnya dari keberangkatan pertama yaitu jam 8 dan setiap keberangkatan itu jeda waktunya 15 menit, maka keberangkatan kedua yaitu 8.15. Keberangkatan sampai keberangkatan 12 jam 10.45. Ringkasan hari ini yaitu total penumpang terangkutnya 120, dengan premiumnya 20, bisnisnya 36, ekonominya 64. Jumlah keberangkatannya yaitu 12. Kursi kosong keseluruhan 600 dan penumpang overweight dan mendapatkan voucher itu tidak ada. Maka log selesai, semua penumpang dalam antrian hari ini sudah ditangani. Dan durasi simulasi dari jumlah penumpang 120 yaitu 0,001 detik. Di sini juga ada hasil dari simulasi dengan 1.000 penumpang. Ringkasannya yaitu total penumpang terangkutnya 1.000, premiumnya 204, bisnisnya 297, ekonominya 499. Jumlah keberangkatannya yaitu 18 dan kursi kosong keseluruhannya 80. Penumpang overweight dan mendapatkan voucher terdata seperti ini. Lalu log selesai, semua penumpang dalam antrian hari ini sudah ditangani. Durasi simulasi dari 1.000 penumpang ini yaitu 0,008 detik. Soal misi kilat lintasan petir untuk CV. Tujuannya untuk menentukan lintasan tercepat yang bisa ditempuh Argih dari A sampai N. Di sini ada grafnya dari A sampai N, lalu pertama-tama kita inisialisasi dulu, ada di A sampai N, lalu ada pred dari A sampai N. Untuk iterasi yang pertama, itu dari A, relax along dari A sampai B dengan jaraknya 7. Dis A ditambah 7 sama dengan 7 kurang dari dis B. Lalu relax along dari A ke C dengan jaraknya 6. Maka dis A ditambah 6 sama dengan 6 kurang dari dis C. Lalu relax along dari A sampai D dengan jaraknya 4. Maka dis A ditambah 4 sama dengan 4. Kurang dari dis D. Karena ini semuanya kurang dari, maka tabel kita perbaharui, yaitu dis B-nya menjadi 7 dari A, lalu dis C-nya menjadi 6 dari A, dan dis D-nya 4 dari A. Lalu iterasi yang kedua, yaitu yang B, ada relax along B ke E dengan jaraknya 3, dan B ke F dengan jaraknya 5. Keduanya sama-sama kurang dari, maka tabel kita perbaharui lagi, yaitu dis E 10 dari B dan dis F 12 dari B. Lalu iterasi ketiga yang C, ini relax along C ke E dengan jaraknya 2 dan C ke F dengan jaraknya 5. Keduanya sama-sama kurang dari, maka tabel kita perbarui lagi, yaitu dis E sama dengan 8 dari C, lalu dis F itu 11 dari C. Iterasi keempat yang D, relax along D ke E dengan jaraknya 9, dan relax along dari D ke F dengan jaraknya 10. Kedua-duanya sama-sama tidak kurang dari, maka tabel masih sama dengan yang tadi, yaitu E dan F-nya tidak berubah sama sekali. Lalu iterasi kelima, yaitu yang E. Jadi di sini E relax along ke G, yaitu jaraknya 1, lalu E ke H dengan jarak 8,
ke I dengan jarak 3, E ke J dengan jarak 6. Di sini semuanya kurang dari, maka tabelnya kita perbaharui, yaitu dis G dengan 9 dari E, lalu dis H 16 dari E, dis I 11 dari E, dan dis J 14 dari E. Selanjutnya, iterasi ke-6 yaitu yang F. Di sini, relax along F ke G, jaraknya 5. Relax along F ke H, jaraknya 3. F ke I 2, F ke J 1. Di sini menghasilkan tidak kurang dari yang G, yang H kurang dari, yang I tidak kurang dari, yang J kurang dari. Maka tabelnya kita perbaharui untuk dis H dan dis J. Di sini dis H-nya menjadi 14 dari F, dan dis J-nya 12 dari F juga. Lalu iterasi ketujuh, yaitu yang G, ini relax along dari G ke K dengan jaraknya 6, dan relax along dari G ke L dengan jaraknya 7. Dan relax along G ke M dengan jaraknya 8. Semuanya menghasilkan kurang dari, maka tabel kita perbarui, yaitu dis K-nya 15 dari G, dis L-nya 16 dari G, dan dis M-nya 17 dari G. Iterasi ke-8, yaitu yang H. Relax along dari H ke K itu 7, H ke L itu 1, dan H ke M itu 3. Di sini semuanya sama-sama tidak kurang dari. Maka tabelnya tidak berubah, masih tetap sama dengan yang tadi. Lalu iterasi ke-9, yaitu yang I. Di sini relax along I ke K itu 5, relax along I ke L itu 6, relax along I ke M itu 9. Di sini juga sama, semuanya tidak kurang dari sama dengan, maka tabel tetap masih sama. Lalu iterasi ke-10 itu yang J. Relax along J K dengan jaraknya 4, relax along J ke L jaraknya 5, lalu relax along J ke M jaraknya 6. Di sini juga sama, tidak kurang dari, maka tabel tetap masih sama. Lalu iterasi ke-11 yaitu K ke N jaraknya 7, maka di sini kurang dari, kita perbaharui dis N-nya yaitu 22 dari K. Lalu yang L ke N dengan jaraknya 5, di sini juga kurang dari, maka dis N-nya kita perbaharui menjadi 21 dari L. Lalu yang M, dari relax along M ke N dengan jaraknya 5 itu tidak kurang dari sama dengan, maka dis N-nya tetap 21 dari L. Lalu iterasi ke-14 yaitu yang N, itu tidak ada pembaharuan. Maka hasil akhirnya yaitu ini. Jadi lintasan tercepat dari A sampai N itu adalah ACEGLN dengan sejauh 21 meter. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.